Hai, selamat datang di channel The Best Venture. So, di video kali ini gue mau ngebahas tentang My Profit Land. Di sini gue mau ngebahas tentang perusahaan-perusahaan yang ada di My Profit Land. Jadi gue mau ngasih informasi bagi kalian yang ingin membuka perusahaan di My Profit Land. Mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. So, kita langsung aja. Kalau kalian belum pernah membuka perusahaan, kalian tinggal masuk ke My Companies. Lalu klik Start a New Company. Di sini ada beberapa jenis perusahaan utilities yang adalah perusahaan gratis. Kalian bisa buka perusahaan ini tanpa euro. Dan gue udah pernah buat videonya juga bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara untuk memproduksi barang-barangnya. Di sini gue mau fokus ke perusahaan yang berbayar. Ada services, consumer, juga gathering. Nah, gathering ini adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang mentah. Jadi gathering ini menjual barangnya ke perusahaan lainnya. Ada iron mine contohnya, perusahaan besi ini akan menjual ke perusahaan senjata. Woodcutter juga misalkan ini juga akan menjual ke perusahaan senjata dan lain sebagainya. Lalu ada juga consumer. Kalau consumer itu adalah perusahaan yang menjual barang jadi. Barangnya itu bisa kita beli langsung player. Jadi yang langsung merasakan impactnya adalah player, bukan perusahaan. Seperti kalau kita mau beli kopi, mau beli susu, kita langsung mengkonsumsi hal tersebut. Mau nambah energi dengan mempunyai rumah, mau perang kita butuh attack weapon, defense weapon, baju, dan lain sebagainya. Jadi yang bisa langsung impact ke player. Lalu satu lagi ada services. Kalau services itu lebih untuk menciptakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di consumer. Jadi kalau kita mau buat produksi susu, milk, kita butuh bahan mentahnya. Bahan mentahnya ada di cow farm yang menghasilkan raw milk, susu mentah. Jadi services ini juga akan menjual barang-barangnya ke perusahaan lainnya. Nah, lalu tentang perusahaan-perusahaan ini, kalau kalian masih bingung tentang perusahaan ini, apa aja sih yang dibutuhkan perusahaan ini, berapa modal yang dibutuhkan sampai ke produksinya, kalian bisa cek di community, masuk ke documentation. Nah, di sini kalian bisa melihat semua informasi dasar tentang My Profit Land sebenarnya. Di sini ada energi, work recruitment, dan lain sebagainya. Tapi di sini gue mau ngebahas tentang informasi companies. Di sini companies. Di sini kalian bisa lihat informasi tentang perusahaan di My Profit Land ini. Banyak sekali yang bisa kalian dapatkan dari informasi yang disediakan ini. Lalu ada juga company type. Nah, di sini ada informasi tentang perusahaan-perusahaan yang ada di My Profit Land. Contohnya ini ada gathering companies, ada beberapa perusahaan dan dikasih tahu perusahaan ini kalau kalian buka, misalkan kalian buka cereal farm, kalian akan memproduksi wheat dan juga corn, alias gandum dan juga jagung. Lalu storage-nya ada 200 storage, artinya kalian maksimal bisa menyimpan 200 item. Lalu produksi kalian membutuhkan 0,03 electricity dan 0,15 water untuk satu wheat atau corn per 0,6 jam. Jadi per 0,6 jam kurang lebih kalian akan menghasilkan satu wheat atau corn yang membutuhkan 0,03 electricity dan 0,15 water. Jadi seperti yang gua bilang sebelumnya, gathering company sini menghasilkan barang mentah. Seperti cereal farm ini yang akan menghasilkan mill dan juga brewery yang bisa dijual ke perusahaan lainnya. Jadi kalau kalian perhatikan juga ini di gathering company sini, kalian menggunakan listrik dan juga air untuk memproduksi barang produksi dari perusahaan. Bisa kalian lihat di sini ini hanya membutuhkan listrik dan juga air untuk gathering companies ya. Sampai ke bawah hanya membutuhkan listrik dan juga air. Lalu kalian juga bisa melihat informasi tentang services companies. Kalian bisa lihat apa aja yang dibutuhkan kalau kalian membuka sebuah perusahaan. Mungkin sini gua akan kasih contoh, misalkan kalian ingin membuka perusahaan kopi. Kalian tinggal cari aja di control find aja dan cari coffee. Di sini misalkan
Milk and Coffee Shop. Jadi kalau kalian mau membuka perusahaan kopi ini, kalian membutuhkan coffee bean sebanyak 0,04 untuk satu kopinya, dan juga electricity 0,07, water 0,07. Per 0,4 jam, kalian akan mendapatkan satu coffee bean. Tentu saja untuk productivity 100% dari orang yang bekerja di perusahaan kalian. Contoh, bila kalian membuka perusahaan Milk and Coffee Shop ini dan kalian memproduksi kopi, saran gue kalian harus melakukan perhitungan kasar berapa yang kalian butuhkan dan apakah kalian akan mendapatkan untung dari penjualan tersebut. Misal, kita cek di My Company sini, biasanya hampir semua pemain My Profit Lite mempunyai perusahaan gratis. Jadi masuk aja ke perusahaan gratis kalian dan masuk ke inventory. Di inventory masuk ke order market. Di sini, karena kalian ingin membuka perusahaan kopi dan kalian butuh coffee beans untuk memproduksi kopi, maka kalian cari berapa harga coffee beans sekarang ini. Di sini jadi kalian bisa lihat harga-harga produk yang dijual di perusahaan My Profit Lite ini. Misalkan kita masuk ke coffee beans karena kita mau membuka perusahaan kopi, dan harga satu coffee bean untuk sekarang ini adalah 10,39 gold. Itu untuk satu coffee bean ya. Jadi ya kita bulatkan aja, misalkan satu coffee bean-nya itu 10 gold, biar gampang hitungnya. 10 gold itu bisa berapa coffee? Jadi karena satu coffee butuh 0,04 coffee bean, artinya 10 gold bisa menghasilkan 25 coffee. Jadi kalian bisa hitung tuh, berapa yang kalian butuhkan untuk memproduksi kopi. Lalu kalian cek juga, berapa harga kopi sekarang di pasaran. Kita masuk ke global market, masuk ke kopi, harga satu kopinya itu sekarang 0,43 gold, satunya itu 0,43. 0,43 dikali 25 kopi yang kita hasilkan, hasilnya adalah 10,75 gold. Artinya di sana ada keuntungan kasar sebesar 0,75 gold. Dan jangan lupa juga untuk memproduksi kopi kalian butuh pekerja, artinya kalian akan membayar gaji. Dan setiap perusahaan dan setelah itu gaji-gajinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Misal kita masuk ke Indonesia, setahu gua di Indonesia itu minimal gajinya adalah 5 IDR per jam. Artinya karena satu kali kerja kita akan kerja 4 jam, berarti kita membutuhkan membayar gaji kepada karyawan kita kurang lebih 20 IDR. Dengan catatan karyawan kita memiliki 100% productivity. Dan bisa kalian lihat di sini, exchange rate dari Indonesia adalah 21,521 IDR per 1 goldnya. Artinya gajinya tadi sekitar 20 IDR itu sekitar 1 gold. Dengan kata lain, keuntungan kasar tadi sebesar 0,75 gold menjadi minus 0,25 gold. Belum lagi dipotong dengan pembelian listrik dan air. Walaupun harganya sangat kecil, itu akan menambah kerugian kalian. Jadi, walaupun kalian buka perusahaan, belum tentu perusahaan kalian akan untung. Itu hal yang ingin gua sampaikan kepada kalian bila kalian ingin membuka perusahaan di My Profit Lite ini. Kalian harus hati-hati, kalau enggak perusahaan kalian akan menjadi sia-sia. Lalu, bila kalian ingin membuka perusahaan lainnya, misalkan perusahaan barang mentah, bila kalian ingin membuka perusahaan-perusahaan di gathering ini, kalian juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalian tidak akan bisa selalu memproduksi barang-barang ini. Mungkin kalian pernah ada dalam kondisi ketika pekerjaan di negara kalian itu sangat sepi, tapi di awal bulan pekerjaannya sangat rame. Kenapa? Karena kita cek ini salah satunya adalah perusahaan gua, perusahaan barang mentah Iron Mine. Kita masuk ke branches. Nah, di sini ada informasi tentang barang mentah yang ada di daerah di mana perusahaan gua berada. Bila kalian lihat di sini ada resources yang kosong, ada yang terisi. Nah, resources yang kosong ini harus terisi bila kalian ingin membuka lowongan pekerjaan. Misalkan gua punya perusahaan Iron Mine, di sini ironnya itu ada 70 dari 70 unit. Artinya gua bisa memproduksi iron karena resourcesnya masih ada. Bila iron ini 0, maka walaupun gua buka perusahaan dan inventory gua cukup, gua nggak akan bisa untuk mendapatkan iron. Gua nggak bisa memproduksi besi. Kenapa? Karena tidak adanya resources. Dan resources ini akan diisi otomatis setiap tanggal 1 dan juga tanggal 15 setiap bulannya. Maka dari itu, mungkin di tanggal 1 dan juga di tanggal 15, jumlah pekerjaan akan meningkat karena memang resourcesnya tersedia. Contoh lainnya adalah perusahaan gua Vegetable Farm.
Di sini dari tanggal 1 akan terisi penuh 40 unit, tapi di tanggal 2, tanggal 3 kemungkinan sudah 0. Karena semua perusahaan berlomba-lomba untuk membuka lowongan kerja agar bisa memproduksi vegetables, dan biasanya juga akan ada perang gaji. Jadi gajinya akan dinaik-naikin biar mereka bisa memproduksi vegetables. Makanya mungkin juga di awal-awal bulan itu gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan akhir-akhir bulan. Selain itu, bila kalian ingin membuka perusahaan barang mentah, kalian masuk ke order market. Di sini setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing. Misalkan Indonesia itu membatasi untuk penjualan raw products. Jadi perusahaan yang menghasilkan barang mentah, penjualannya dibatas. Tidak bisa menjual semua barangnya ke luar negeri. Jadi barang-barangnya itu ada kemungkinan tidak bisa dijual semua karena yang membeli adalah kebanyakan harus dari Indonesia. Sedangkannya itu, misalkan gua vegetable farm itu nggak cuma satu di Indonesia, ada banyak banget. Jadi di sana pada rebutan untuk menjual barangnya, dan impactnya adalah harga penjualan menjadi sangat rendah, yang ujungnya membuat kita perusahaan-perusahaan yang baru buka dan tidak kuat akan merugi dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan karena perusahaan tidak berjalan dan selalu minus misalnya, alias tidak untung. Jadi itu juga hal yang harus kalian perhatikan kalau kalian ingin membuka perusahaan. Apakah ada aturan khusus ini yang akan membatasi penjualan kalian, sedangkan kalian harus bersaing dengan perusahaan besar yang sudah ada lebih dulu daripada perusahaan kalian. Nah, lalu bila kalian masih ingin tetap membuka perusahaan, saran gua kalian bisa beli di market company auction. Jadi kalian nggak perlu beli di sini di Start a New Company yang harganya adalah kebanyakan 30 euro. Kalian bisa beli di company auction. Di company auction ini nanti akan banyak list perusahaan yang dijual dari pemain lainnya. Dan harganya rata-rata jauh lebih murah dibandingkan dengan di Start a New Company tadi. Biasanya kan rata-rata itu 30 euro ya untuk satu perusahaan, sekitar 600 gold. Sedangkan kalian lihat di sini contohnya ada satu perusahaan, dia itu jual hanya 363 gold. Jadi kita bisa menghemat sampai 50% untuk biaya pembelian perusahaan. Jadi kalian bisa cek di company auction ini. Tentu saja kalian nggak bisa ngasal juga seperti yang gue bilang sebelumnya. Kalian harus melakukan perhitungan-perhitungan dan juga kalian harus lihat peraturan di negara tersebut, apakah bisa menjual ke luar negeri atau enggak, lalu apakah ada karyawannya di sana atau enggak, lalu gaji di negara tersebut apakah besar sekali atau enggak, karena itu akan mempengaruhi biaya produksi kalian agar tidak merugi. So, jadi sekian informasi yang bisa gue sampaikan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di My Profit Line ini. Jadi intinya kalian harus berhati-hati bila ingin membuka perusahaan di My Profit Line ini untuk menghindari kerugian. So, thanks for watching and see you in my next update video. And bye.